Halo sobat, selamat datang kembali di Jenggot Naga. Kali ini Kang Google yang akan membawakan ceritanya dikarenakan Mimin Google-nya sedang repot di dapur. Jangan lupa subrek karena subrek itu gratis hehehe wakakak. Selamat menonton dan terima kasih. Arena pertempuran besar terdiri dari banyak tahap pertempuran. Pada setiap tahap pertempuran, 8 siluet bisa terlihat. Klan Nalan ditetapkan lebih tinggi dari yang lain dan para partisipannya berdiri di panggung tertinggi di tengah-tengah yang lainnya. Mereka tampak seperti panglima perang yang melihat ke bawah dengan supremasi. Para parti lainnya mengepung mereka di atas panggung pertempuran mereka sendiri seperti bintang-bintang yang mengelilingi bulan di langit malam. Ada juga klan utama seperti klan Gu, klan Lin, klan Wen. Qiyulan telah memainkan peran besar dalam organisasi klan yang lebih kecil. Pada saat itu, bersama dengan anggota Nalan Klan, ada seorang lelaki tua yang duduk di sebelah Nalan Xiong yang berdiri. Dia menatap tahap pertempuran. Hari ini adalah turnamen tahunan kami. Tujuan dari turnamen ini adalah untuk menguji kekuatan pembudidaya muda yang paling menonjol dari kota Yangsu. Karena itu, semua orang harus menunjukkan belas kasihan. Mereka yang dikalahkan diizinkan untuk menyerah dan jika seseorang menyerah, pertarungan akan segera diakhiri. Jika tidak, semua orang menyerah pada pertarungan maka pertarungan akan terus tanpa henti sampai seseorang jatuh, atau bahkan mati. Ketika orang tua itu selesai berbicara dan kerumunan meledak, pertarungan bisa berlangsung sampai seseorang mati jika tidak ada yang menyerah, betapa kejamnya. Ada beberapa pembudidaya yang sangat bangga dan sombong yang sangat mementingkan wajah dan prestise mereka. Kehilangan pertempuran karena menyerah adalah hal yang sangat memalukan bagi mereka. Karena itu, sangat sedikit orang yang akan dengan sukarela menyerahkan pertempuran. Bahkan jika mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk menang, mereka akan terus berjuang untuk melindungi kehormatan dan martabat mereka. Tapi kalimat itu membuat orang banyak berpikir dengan hati-hati. Tidak ada batasan dan pertempuran bisa terjadi sampai mati. Jika ada batasan, dua lawan dengan kekuatan yang sama yang menolak menyerah, bisa bertarung tanpa akhir yang bisa berakhir dengan kebencian yang dalam dan pahit bagi lawan. Betapa pintarnya, betapa cemerlang. Kata banyak orang yang mendukung kata-kata orang tua itu. Orang tua itu jelas melakukan ini sebagai cara untuk meningkatkan kebencian di antara klan lain, dengan memaksa mereka untuk menonton karena anggota klan mereka yang berbakat lebih baik mati daripada menyerah. Dia telah melakukan ini untuk menghentikan kebencian di antara generasi yang lebih muda, tetapi meningkatkan kebencian dari generasi yang lebih tua. Dengan begitu, mereka yang tidak setuju tidak akan mengkritik Nalan Klan. Bagaimanapun, mereka adalah klan yang menjadi tuan rumah turnamen dan telah membuat aturan yang sangat masuk akal. Namun, itu juga berarti bahwa anggota Nalan Klan bisa terbunuh di dalam arena. Kerumunan tahu bahwa mereka akan melihat beberapa orang mati dan bahwa klan yang berbeda dari kota Yangzhou sekali lagi akan menabur benih kebencian satu sama lain. Nalan Xiong ingin melihat klan lain saling membenci. Meskipun tiga klan lainnya tahu apa yang ada dalam pikiran Nalan Xiong, mereka tidak punya pilihan selain setuju. Karena mereka tidak ingin kehilangan muka dan karena mereka dianggap sebagai klan terbaik di kota, yang bisa mereka lakukan hanyalah memberitahu para murid muda mereka untuk berjuang untuk kemenangan dengan segenap kekuatan mereka. Selain itu, lelaki tua itu juga mengatakan bahwa mereka yang berharap bisa menyerah dan pertempuran akan segera berakhir. Oleh karena itu, aturan itu bermata dua dan tidak dapat benar-benar dipertentangkan karena pilihan diberikan, tetapi siapa yang akan menerima bahwa klan mereka sendiri dianggap lebih rendah daripada yang lain. Aku selesai menuliskan nama-nama semua yang berpartisipasi dalam turnamen tahun ini. Aku juga sudah selesai mengatur pertempuran. Aku tidak tahu apakah ada yang keberatan dengan pekerjaan aku, kata lelaki tua itu sambil melihat anggota tiga klan kuat lainnya. Hehe, semuanya diatur oleh Nalan Klan, aku, tentu saja, setuju. Kata kepala Gu Klan meskipun sepertinya dia tidak benar-benar peduli. Turnamen sebelumnya diselenggarakan oleh Nalan Klan dan dikelola oleh mereka juga. Kali ini jelas akan sama. Aku tidak keberatan juga, kata Lin Badao yang jelas tidak akan menentang klan Nalan. Aku mewakili klan Nalan dan aku ingin mengucapkan terima kasih kepada semua kepala klan atas kerja sama mereka, kata pria tua itu sambil melihat anggota tiga klan lainnya dan kemudian menyatakan, aturannya seperti itu dan diterapkan dari pertempuran pertama, jika peserta kalah maka akan tereliminasi, menang memungkinkan Anda untuk melanjutkan. Dan sekarang, izinkan aku mengumumkan pertempuran apa yang akan terjadi.
Semua yang mendengar nama mereka bisa tetap di atas panggung, yang lain bisa turun dan menunggu. Di panggung Nalan, Nalan Feng akan bertarung melawan Wen Xin dari klan Wen. Di panggung timur, Gu Yun dari klan Gu akan bertarung melawan Lin Wu dari klan Lin. Di panggung selatan, Lin Yu dari klan Lin akan bertarung melawan Wen Feng dari klan Wen. Di panggung barat, Nalan Zhu dari klan Nalan akan bertarung melawan Feng Qian. Di panggung utara, Duo Ming akan bertarung melawan Gu Qing Junior dari Gu Clan. Ada 5 tahap pertempuran, jadi hanya ada 10 orang yang bertarung sekaligus. Total ada 40 orang. 4 putaran sudah cukup untuk menghilangkan setengah dari mereka dan sehingga hanya 20 orang yang tersisa. Mereka yang belum dipanggil turun dari panggung sementara mereka yang dipanggil akan naik ke panggung masing-masing. Hahaha, Wen Xin benar-benar sial, harus melawan Nalan Feng sebagai pertempuran pertama. Meskipun Wen Xin tidak lemah, dia tidak punya kesempatan untuk menang. Aku mendengar bahwa Lin Wu dari Lin Clan telah menjadi sangat kuat. Dia sudah mencapai lapisan Qi ke-9. Sepertinya dia pasti akan menjadi orang yang memenangkan pertempuran di panggung timur. Di panggung selatan, Wen Feng harus memenangkan pertempuran. Di panggung utara, Feng Qian harus menang. Mengenai tahap terakhir, meskipun Duo Ming sangat misterius dan mengenakan topeng, Gu Qing Junior hampir tak terkalahkan sehingga Duo Ming cukup beruntung di sana. Pertempuran bahkan belum dimulai dan semua orang di kerumunan membuat prediksi seolah-olah mereka yakin akan hasilnya. Lagi pula, kerumunan tahu hampir semua murid muda ini, yang mayoritas berasal dari kota Yangzhou, dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan mereka. Namun di panggung utara, Duo Ming juga menarik perhatian orang banyak. Dia mengenakan topeng, mereka belum pernah mendengar tentang dia dan ada sesuatu yang menarik yang mengelilinginya seperti aura. Dia membawa suasana misteri. Sayang sekali dia akan bertarung melawan Gu Qing Junior. Dia sudah hancur dan akan segera kalah. Memang, Gu Qing Junior sudah mencapai puncak lapisan Qi. Tidak ada banyak penggarap lapisan Qi yang bisa melawannya dan menang. Satu-satunya lawan sebenarnya sebagian besar dalam lapisan Ling Qi. Gu Qing Junior juga cukup terkenal di wilayah itu. Dengan demikian, tidak mungkin bagi Duo Ming untuk mengalahkan Gu Qing Junior. Prediksi orang banyak juga cukup akurat. Wen Xin tidak berperang melawan Nalan Feng dan menyerah. Meskipun wajah dan wibawa sangat penting, menyerah saat menghadapi Nalan Feng tidak perlu malu. Bertarung melawan Nalan Feng jelas berarti sekarat. Di panggung timur dan barat, hasilnya berangsur-angsur keluar dan prediksi orang banyak benar setiap kali. Lin Wu, Wen Feng dan Feng Qian akan mengalahkan lawan mereka dan pindah ke putaran berikutnya turnamen. Hanya pertempuran di panggung utara masih berlangsung dan itu membuat semua orang di antara kerumunan menjadi terdiam. Di mata Gu Qing Junior, Duo Ming bahkan tidak ada, ia menganggap Duo Ming sebagai semut untuk dihancurkan di bawah sepatu botnya di jalur kultivasinya. Gu Qing Junior terus melihat pertempuran di tahap lain daripada mengalahkan lawannya sendiri. Lagi pula, dia akan bisa bergerak maju ke babak berikutnya kapan saja dia mau. Jadi dia ingin membiasakan diri dengan gaya bertarung lawan-lawannya yang berikutnya. Aku tidak akan bertarung melawan Nalan Feng, jadi aku harap aku tidak akan cocok dengannya dalam pertempuran yang akan datang. Lin Wu dan Wen Feng akan sangat mudah dikalahkan. Sejauh menyangkut Feng Qian, sepertinya kekuatannya telah sangat meningkat baru-baru ini, tetapi aku harus bisa membuangnya dengan sangat cepat juga. Kemenangan akan menjadi sepotong kue jika aku harus bertarung dengan ketiganya. Gu Qing Junior tenggelam dalam pemikiran yang mendalam dan terus bertindak seolah-olah pemuda yang mengenakan topeng perak itu tidak ada sama sekali sambil memikirkan putaran berikutnya. Akhirnya, Feng Qian memegang tenggorokan lawannya Nalan Zhu. Nalan Zhu tidak ingin terus berjuang dan menyerah. Perhatian semua orang ada di panggung utara. Sudah selesai. Seberapa cepat? Kata kerumunan kagum. Sepertinya babak pertama akan segera berakhir. Minta waktunya sebentar, mohon tekan tombol subscribe agar Kang Jenggotnya lebih bersemangat dalam berkarya, karena dengan menekan tombol subrek serasa sedang nongkrong dan ngopi bareng. Gu Qing, berhenti membuang-buang waktu. Kata kepala Gu Clan terdengar acuh namun sedikit sombong seolah Gu Qing bisa mengakhiri pertempuran segera setelah dia berharap. Baiklah, aku akan melakukan seperti yang diminta kepala klan. Jawab Gu Qing Junior. Kemudian, dia memandang Lin Feng yang menyembunyikan identitasnya dengan topeng perak dan berkata dengan dingin. Turunlah dari sini sendiri,
kamu tidak layak untuk diperjuangkan. Lin Feng menyentuh topeng peraknya, orang hanya bisa melihat matanya dan sebagian kecil dari wajahnya tetapi tidak mungkin untuk melihat ekspresi wajahnya. Lin Feng juga telah mengabaikan Gu Qing Junior, dia tidak terburu-buru untuk bertarung dan juga telah mengamati pertempuran lainnya. Dia tidak perlu khawatir sekarang juga. Gu Qing Junior sangat arogan dan bukannya berkelahi menyuruhnya turun dari panggung. Lin Feng sudah terbiasa dengan para kultivator yang berpikir bahwa mereka tidak tersentuh dan tidak memberikan hormat kepada orang lain, tetapi menuntut rasa hormat sebagai imbalan, mereka yang disebut jenius. Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan? Aku menyuruhmu turun dari sini, jadi tersesat. Jika kamu tidak cukup pintar untuk turun sendiri, aku akan segera membunuh kamu. Gu Qing Junior melihat bahwa Lin Feng tidak bereaksi sama sekali dan kemudian mengerutkan kening. Individu-individu berbakat dalam klan yang kuat membenci pembudidaya yang menganggap diri mereka sebagai jenius tetapi tidak termasuk dalam klan yang memegang status seperti klan yang kuat. Tanpa dukungan kuat di belakang mereka, mereka harus bekerja sangat keras untuk keuntungan minimal. Bagaimana mungkin seorang kultivator menjadi orang yang sangat berbakat jika ia bukan milik klan yang kuat? Orang-orang seperti Dou Ming yang tidak termasuk klan yang kuat tidak akan memiliki reputasi dan dapat dibuang oleh klannya di titik manapun. Itulah sebabnya Gu Qing Junior membenci pembudidaya seperti itu dan menganggap mereka di bawah pemberitahuannya. Aku belum berubah pikiran, jadi raih kesempatan itu dan tersesat, kata Lin Feng dengan suara penuh kebencian. Saat dia mengucapkan kata-kata yang penuh dengan kebencian, itu mengejutkan semua orang di kerumunan. Tepat setelah itu, beberapa orang menyeringai, mungkinkah orang itu gila? Qi Yulan tidak tertawa. Dia berpikir bahwa Lin Feng sangat misterius, hampir mistis. Dia tampak sangat kuat dibandingkan dengan orang lain dalam turnamen. Dia telah melihat bagaimana Lin Feng telah membuat Wu Xiao runtuh hanya dengan satu serangan. Gu Qing Junior, aku harap kamu siap untuk mati. Teriak Feng Qian yang fokus pada apa yang terjadi di panggung utara. Dia menjadi mengerti bahwa perilaku Gu Qing Junior hanya akan menyebabkan kematiannya. Setelah menerima pelajaran dari Lin Feng, ia telah sangat matang dan menyadari kesalahannya sendiri. Semakin sedikit rasa hormat yang diberikan kepada Lin Feng, semakin sedikit belas kasihan yang akan dia tunjukkan. Wajah Gu Qing Junior pada saat itu telah berubah dan dia tidak lagi tampak seolah-olah merasa nyaman. Dia tidak bisa percaya apa yang baru saja dikatakan Lin Feng padanya. Dia tidak bisa percaya bahwa seorang pemuda, yang bukan milik klan yang kuat seperti miliknya, akan berani berbicara dengannya seperti itu. Dia adalah murid peringkat kedua dari klan Gu di antara semua murid lapisan Qi. Dia dianggap sebagai murid yang sangat kuat dan berbakat oleh semua anggota Gu klan. Habisi dia, kata Gu Qingser dengan suara keras namun tenang yang membuat semua orang kagum. Lin Feng akan kalah, itu sudah jelas tetapi Gu Qingser berarti bahwa dia ingin Gu Qing membunuh Lin Feng di mana dia berdiri. Baiklah, kata Gu Qing Junior yang memperhatikan bahwa ayahnya, yang juga kepala klan, telah menjadi sangat marah. Dia dengan cepat mulai bergerak dengan kecepatan luar biasa. Dia tidak akan memberi Lin Feng kesempatan untuk menyerah. Tinju beracun, teriak Gu Qing Junior. Tinjunya mengeluarkan suara siulan saat itu mulai menerobos udara seolah-olah dia menghancurkan atmosfer menjadi berkeping-keping. Tapi Lin Feng tetap tak bergerak seperti gunung. Pada saat tinju beracun hendak menghubunginya, cahaya terang melintas di depan tubuhnya. Pedang itu terlalu cepat bagi siapapun untuk melihat apa yang terjadi. Sepertinya waktu telah berhenti dan semuanya tetap tidak bergerak. Tidak ada orang di kerumunan yang melihat apa yang terjadi atau mengapa Gu Qing Junior berhenti bergerak. Tiba-tiba tubuh Gu Qing Junior jatuh ke tanah saat kepalanya mulai berguling menjauh dari tubuhnya. Kerumunan menatap dalam diam sepenuhnya. Terima kasih ya bro telah menonton. Jika suka tekan tombol subscribe dan like. Terima kasih sobat telah setia mendengarkan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki harta yang berlimpah serta dimudahkan segala macam urusan dan hajatnya. Amin ya robbal alamin.